Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum gravitasi Newton. Nah, mungkin kalian sudah mengenal ilmuwan yang bernama Newton. Newton ini selain menemukan teori mengenai gerak, dia juga berhasil mengemukakan teori tentang hukum gravitasi. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang hukum gravitasi Newton ini, marilah kita simak pemaparan materi dari saya. Yang pertama, mengenai hukum gravitasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana bunyi dari hukum gravitasi Newton. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Gaya tarik-menarik antara dua buah benda sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Kalau digambarkan di sini, misalkan ada benda M1 dan ada benda M2. Kedua benda ini memiliki massa ya, massanya M1, yang benda kedua massanya M2, mengalami gaya gravitasi tarik-menarik sebesar F1 dan F2. Maka besar gaya tarik-menariknya ini nilainya akan sama antara F1 dengan F2. Ketika kedua benda ini dipisahkan pada jarak R satu sama lain, itu menghitung gaya gravitasinya menggunakan persamaan F1 sama dengan F2 sama dengan G dikali dengan M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F ini adalah gaya gravitasi, R adalah jarak kedua benda, bisa planet ya atau benda lainnya, F1 F2 gaya gravitasi, M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan massa benda 2, R adalah jarak kedua benda. Ingat, R ini selalu diukur dari pusat planetnya atau dari pusat bendanya. Artinya apa? Diukur dari tengah. Tengah benda M1 dengan jarak tengah M2 dikasih garis, ini adalah R-nya. G adalah konstanta umum gravitasi yang nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Rumus perbandingan hukum gravitasi Newton. Dari persamaan hukum gravitasi Newton yang di atas ya, yang ini kita bisa menurunkan penurunan persamaannya ya. Yang pertama, kalau kita ingin menghitung perbandingan antara berat benda di satu titik dengan titik yang lain, kita menggunakan persamaan W1 per W2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, di mana W1 dan W2 ini adalah berat benda di posisi 1 dan posisi yang kedua. R1 dan R2 ini adalah posisi benda diukur dari pusat planet. Ingat ya, diukur dari pusat planet, berarti dia dari tengah-tengahnya. Kemudian, kalau kita ingin menghitung berat benda yang berada di planet yang berbeda, tapi diketahui massa dan juga jari-jari planet tersebut, kita menggunakan persamaan Wx per Wy itu sama dengan Mx per My dikali Ry pangkat 2 per Rx pangkat 2. Di mana Wx ini adalah berat benda di planet X, Wy adalah berat benda di planet Y, Mx adalah massa planet X, My massa planet Y. Ry ini adalah jari-jari planet Y, Rx adalah jari-jari planet X-nya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, saya akan kasih contohnya. Yang pertama, bisa disimak soalnya di sini. Sebuah balok beratnya 20 Newton di permukaan bumi. Berat balok tersebut pada ketinggian R di atas permukaan bumi adalah titik-titik. Nah, di sini saya gambarkan. Jadi, ini ada permukaan bumi. Di atasnya diletakkan sebuah balok yang beratnya di permukaan bumi sebesar 20 Newton dan dia memiliki jari-jari buminya sebesar R. R besar ini adalah jari-jari bumi. Kemudian balok tadi yang di permukaan bumi beratnya 20 Newton diangkat ke atas sampai ketinggiannya R di atas permukaan bumi, di mana R tadi adalah jari-jari buminya. Nah, berarti kalau kita cari R1, jarak R1 itu diukur dari pusat planetnya atau pusat buminya. Dari sini sampai bendanya itu jaraknya R, itu R1-nya. R2 diukur dari pusat sampai titik si balok tadi diangkat ke atas. Ini kan berarti kan jaraknya adalah R tambah R. Jadinya di situ R2-nya adalah 2R. Nah, dengan memasukkan angka-angkanya dengan menggunakan rumus W1 per W2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat.
W1 tadi ini nilainya adalah 20 Newton. W2 itu yang ditanya, berat benda di posisi yang keduanya. Sama dengan R2-nya. Ingat ya, diukur dari pusat, dari sini sampai sini. Sehingga nanti R tambah R jadinya 2R dikuadratkan. Per W2 ini yang dicari, R1-nya adalah yang ini, R kuadrat. 20 per W2 sama dengan ini 2 pangkat 2 jadinya 4, R dikuadratin jadi R kuadrat per R kuadrat. Karena sama-sama ada R kuadrat, kita coret nilainya. Kemudian kamu kali silang. Dengan menggunakan perkalian silang akan didapatkan 4W2 sama dengan 20. Sehingga W2-nya adalah 20 dibagi dengan 4 sama dengan 5 Newton. Nah, itu contoh untuk menghitung berat benda yang berada di planet yang sama tetapi titik posisinya berbeda. Berikutnya, contohnya lagi. Berat Fv di planet X adalah 500 Newton. Maka berat Fv di planet Y, di mana massa planet Y adalah 2 kali massa planet X dan perbandingan jari-jarinya Rx banding Ry sama dengan 4 banding 1 adalah titik-titik. Di sini diketahui Wx, ya dari soal ini saya tulis dulu apa yang diketahui di soal. Wx berat benda di planet X adalah 500 Newton, ini Wx-nya. Kemudian berapa berat benda di planet Y? Kalau diketahui massa planet Y-nya adalah 2 kali massa planet X, sehingga ditulis My sama dengan 2mx, dan perbandingan Rx banding Ry sama dengan 4 banding 1. Ini perbandingan jari-jari planet X dengan jari-jari planet Y. Dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Wx per Wy sama dengan mx per My dikali Ry kuadrat per Rx kuadrat. Dengan mensubstitusi angka-angkanya akan didapatkan Wx-nya itu 500 per Wy sama dengan Mx ditulis, dicoret karena ini sama ya. Mx, My-nya diganti jadi 2mx. Ya, ini coret. Ry-nya nilainya adalah 1 di sini ya, 1 pangkat 2. Rx-nya nilainya 4 pangkat 2. Kita coret yang samanya. Ini akan didapatkan 500 per Wy sama dengan setengah dikali ini 1 kuadrat 1 4 pangkat 2 adalah 16. Kita kalikan, maka akan didapat 500 per Wy sama dengan 1 per 2 dikali 16 adalah 32. Kemudian kalau kamu kali silang, Wy dikali 1 itu adalah Wy sama dengan 32 dikali 500. Itu akan didapatkan 16.000 Newton nilainya, seperti itu. Nah, berikutnya mengenai medan gravitasi. Nah, mungkin kamu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan medan gravitasi itu? Medan gravitasi ini timbul kalau ada sebuah benda bermassa. Medan gravitasi akan kita rasakan kalau bendanya massanya cukup besar, seperti misalkan massa planet. Itu kan cukup besar sehingga bisa kita rasakan medan gravitasinya. Jadi yang dimaksud dengan medan gravitasi itu apa? Medan gravitasi adalah daerah di sekitar planet yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, untuk menghitung berapa nilai medan gravitasi atau kita menyebutnya juga dengan percepatan gravitasi, kita menggunakan rumus G kecil sama dengan G besar dikali M per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besarnya percepatan gravitasi yang dimiliki oleh suatu planet. Nah, dengan G kecil ini adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. G besar adalah konstanta umum gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. M-nya adalah massa dalam 1 kg, R-nya jarak ke pusat planet atau M. Jadi R ini jangan lupa diukurnya dari pusat planet, ya seperti itu. Nah, dari rumus yang sudah dijelaskan di atas mengenai medan gravitasi, maka kita bisa lihat ya dari rumus tadi bahwa percepatan gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Rumus tadi ini G itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga bisa kita tulis rumus perbandingannya kalau diketahui jaraknya, yaitu G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, di mana G1 dan G2 ini adalah percepatan gravitasi di titik pertama dan di titik yang kedua. R1 dan R2 ini adalah jarak titik ke pusat planet dalam 1 meter. Nah, untuk lebih memudahkan, saya akan kasih contoh soalnya. Percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan gravitasi pada ketinggian R di atas permukaan bumi adalah titik-titik, di mana R ini adalah jari-jari bumi. Nah, kita tulis dulu keterangan yang ada di soal. Di sini, di permukaan bumi, ini adalah misalkan permukaan buminya, ini ada balok,
tepat di permukaan bumi, dia memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini R ini adalah jari-jari bumi, misalkan R. Kemudian balok tadi diangkat ke atas sampai ketinggiannya R di atas permukaan bumi. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan G1 yang tadi 10, G2 yang dicari, R1 adalah ini jaraknya yaitu R, R2 itu ingat dari pusat sampai bendanya, itu kan berarti R tambah R, totalnya jadi 2R untuk R2. Dengan mensubstitusi angka-angkanya ke dalam persamaan G1 per G2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. G1-nya adalah 10, G2 yang dicari, R2-nya jadi 2R dikuadratkan per R kuadrat, ya R1-nya adalah R kuadrat. 10 per G2 sama dengan, ini 2 pangkat 2 adalah 4, ini R kuadrat dicoret, sehingga kalau kita kali silang akan didapatkan 4G2 sama dengan 10, atau G2-nya sama dengan 10 bagi 4 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk materi mengenai hukum gravitasi Newton sampai sini dulu. Dilanjutkan minggu depan mengenai hukum Kepler 1, 2, dan 3. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.